Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, kembali lagi bersama kami di podcast PBSI. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang sastra anak dengan judul Pengaruh Sastra Anak dalam Perkembangan Motorik Anak. Bersama saya Dita Auliana Bila selaku host pada podcast kali ini, dan saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan dua tamu yang sangat spesial, yaitu ada Kak Bila dan Kak Devlin. Halo Kak. Halo semuanya ya. Mereka ini adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 di Universitas PGRI Madiun. Selamat datang Kak Bila dan Kak Devlin. Terima kasih Kak Dita atas undangannya. Saya dan juga rekan saya tentunya sangat berterima kasih dan sangat senang sekali bisa bergabung di podcast ini. Ya nih Kak, kita juga nggak menyangka bisa berkontribusi di podcast ini. Ya Kak, sama-sama. Sebelum kita membahas lebih dalam, bisa dijelaskan secara singkat apa sih perkembangan motorik anak itu? Tentu Kak. Jadi gini, perkembangan motorik itu adalah proses peningkatan kemampuan anak dalam mengontrol dan juga mengkoordinasi gerakan tubuhnya. Nah, motorik anak itu dibedakan menjadi dua nih, ada motorik kasar dan juga motorik halus. Dan motorik kasar ini sendiri mempunyai arti perkembangan motorik yang melibatkan otot-otot besar. Nah, otot-otot besar itu biasanya meliputi otot pergelangan otot sini Kak, lengan dan juga otot kaki kayak gitu. Nah, otot lengan, otot kaki itu biasanya otot yang biasanya digunakan untuk gerakan yang lebih berat. Contohnya berlari, mengangkat beban, seperti itu. Nah, sedangkan motorik halus itu biasanya melibatkan otot-otot kecil nih yang ada di jari-jari tangan, yang ada di pergelangan tangan. Nah, otot-otot kecil ini biasanya digunakan untuk gerakan anak-anak menulis, anak-anak menggambar seperti itu. Oh gitu ya Kak. Lalu bagaimana sastra anak bisa berhubungan dengan perkembangan motorik ini? Bukankah sastra lebih terkait dengan perkembangan bahasa dan kognitif? Itu benar Kak, sastra memang lebih identik dengan perkembangan bahasa dan juga kognitif. Namun saat anak mendengarkan cerita, mereka akan berimajinasi, imajinasinya akan lebih aktif. Mereka akan membayangkan adegan dalam cerita tersebut dan juga gerakan-gerakan di cerita tersebut. Dan disinilah hubungan antara perkembangan bahasa dan juga perkembangan motorik anak. Baik Kak, bisa dijelaskan lagi mengapa sastra anak itu penting? Oke, mau dijelaskan dari saya dulu atau Kak Bila dulu? Mungkin dari Kak Devlin dulu ya. Jadi gini Kak, sastra anak itu bukan hanya sekedar cerita. Nah, ini adalah dunia imajinasi yang membangun kreativitas, empati, dan bahkan kemampuan motorik anak. Jadi saat anak membaca atau mendengarkan sebuah cerita, mereka akan memvisualisasikan nih tokoh dan situasinya yang merangsang otak mereka untuk berpikir dan juga bertindak. Misalnya nih, dalam cerita tentang seorang anak yang memanjat pohon. Nah, anak mungkin akan meniru gerakan dari cerita tersebut dan secara tidak langsung akan melatih motorik kasar pada anak. Seperti itu Kak. Kalau untuk contoh penerapannya itu coba pikirkan tentang cerita kancil dan buaya. Anak-anak diajak untuk memahami strategi sekaligus mempraktikkan gerakan melalui permainan peran. Mereka bisa melakukan contohnya seperti berlari, bahkan meniru suara hewan gitu. Oh gitu ya Kak, bisa dijelaskan contoh-contoh kegiatan yang bisa merangsang perkembangan motorik anak? Tentunya ada banyak sekali Kak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan motorik anak. Misalnya saat membaca cerita tentang binatang atau hewan. Nah, kita bisa mengajak anak untuk menirukan gerakan binatang tersebut. Biasanya kan penulis mengimajinasikan binatang bisa melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh manusia. Contohnya gajah bisa menggambar, kancil bisa mewarnai. Nah, seperti itu kita bisa contohkan kepada anak untuk anak bisa meniru kegiatan seperti yang dilakukan binatang tersebut. Nah, motorik yang terlatih dari cerita hewan tersebut itu yang terlatih adalah motorik halusnya Kak. Jadi seperti itu. Betul sekali Kak. Dengan membacakan cerita secara rutin, kita juga bisa mempererat ikatan dan emosional dengan anak. Anak-anak akan merasa lebih aman dan nyaman, dan mereka juga pastinya akan lebih berani untuk mencoba hal-hal baru dan mengembangkan motorik anak.
Oke Kak, seperti yang dikatakan Kak Devin tadi kan, cerita kancil mewarnai. Kalau misal cerita kancil mencuri timun itu, apakah anak akan meniru kegiatan tersebut? Itu bagaimana Kak? Oke, aku jelasin ya. Iya. Jadi peran orang tua berperan itu di sini Kak. Orang tua kan bisa nih memilih cerita yang baik atau cerita yang buruk. Nah, iya. jika ada kegiatan atau perilaku yang kurang baik, anak dikasih pengertian, ibaratnya dikasih pengertian ini Benar perbuatan atau seperti tidak. ini, Iya, perbuatan baik. seperti ini itu bukan perbuatan yang baik. Jadi anak bisa punya pencegahan dalam diri untuk tidak melakukan kegiatan seperti itu. Apakah ada sih tips khusus untuk orang tua memilihkan buku cerita yang tepat untuk merangsang perkembangan motorik anak? Pastinya ada Kak. Orang tua sebaiknya memilih buku cerita yang memiliki ilustrasi dan juga warna-warna yang menarik. Jadi orang tua itu harus memilihkan buku sesuai dengan umur anak juga nih. Jadi jika orang tua memiliki anak usianya masih balita, mereka harus memilihkan buku sesuai dengan umur anak tersebut. Jadi jangan memilih buku melampaui batas usia dari anak mereka. Nah, selain itu, pilihlah buku yang bisa menjadikan contoh dan juga gerakan aktivitas yang bisa ditiru oleh anak, seperti itu. Tapi nih Kak, bagaimana sih caranya agar orang tua dapat mengintegrasikan sastra dalam kegiatan sehari-hari selain mendengarkan cerita untuk meningkatkan motorik anak itu? Kalau untuk caranya nih Kak, orang tua itu bisa membaca bersama anak setelah melakukan aktivitas mereka. Setelah membaca cerita, ajak anak itu untuk menirukan gerakan yang digunakan dalam cerita tersebut. Misalnya nih, jika cerita itu mengandung cerita tentang burung, orang tua bisa mengajak anak untuk berdiri tegak seperti burung dan mengucapkan bunyi burung. Ini membuat belajar menjadi menyenangkan dan lebih interaktif. Ngomong-ngomong soal sastra nih Kak, seingat saya ya ada studi yang menunjukkan bahwa sastra anak dapat mempercepat perkembangan bahasa dan kognitif. Bagaimana hal ini terkait dengan perkembangan motorik anak? Bisa dijelaskan Kak? Jadi, sastra anak tidak hanya memperkaya tentang kosakata Kak, tetapi juga membantu meningkatkan keterampilan dalam berbahasa. Anak-anak yang aktif dalam membaca dan juga berpartisipasi dalam berdiskusi akan semakin terampil dalam berkomunikasinya. Jadi komunikasi mereka itu semakin lancar dengan mereka bisa berkomunikasi dengan teman-temannya dengan baik. Nah, betul sekali tuh Kak. Serta komunikasi yang baik itu juga akan memfasilitasi interaksi antara sosial dan juga lebih aktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan melakukan aktivitas yang baik. Wah begitu ya Kak, jadi pembelajaran sastra anak bukan hanya tentang mengenalkan cerita saja ya Kak, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk membantu dan berkembang, terutama dalam hal motorik anak seperti itu. Kalau untuk tantangan itu tentu ada ya, ada tantangan menerapkan pembelajaran sastra untuk memantau perkembangan motorik. Lalu tidak semua itu anak merespon dengan cara yang sama. Beberapa anak mungkin lebih suka mendengarkan cerita daripada bergerak. Solusinya adalah mencari aktivitas yang sesuai dengan minat mereka. Jika anak suka menggambar, maka ya anak itu disuruh menggambar gitu Kak. Dan juga kalau jika mereka suka bergerak, buatlah permainan berbasis cerita. Nah, ada juga tips untuk orang tua dan guru nih Kak. Jadi, mereka itu bisa pilih cerita yang relevan dengan usia dan minat anak. Yang kedua, buat aktivitas yang menyenangkan dan juga tidak memaksa. Jadi, aktivitas yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua ini agar anak itu bisa menangkap motorik dengan nyaman, itu kegiatannya harus yang menyenangkan dan juga tidak memaksa nih Kak. Terus yang ketiga, melakukan observasi perkembangan motorik melalui aktivitas yang berbasis sastra, seperti itu Kak. Wah sangat menarik sekali ya Kak informasinya tadi, semoga tersampaikan kepada penonton podcast kali ini. Sama-sama Kak. Dan juga tentunya untuk menonton, semoga bisa enjoy dan juga bisa menyaring informasi yang telah kami sampaikan. Demikianlah perbincangan kita kali ini tentang pengaruh sastra anak dalam perkembangan motorik anak. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast kali ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Raih mimpi lewat aksara.